Menteri Keuangan terus mewaspadai dampak COVID-19 varian baru Omicron terutama terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Omicron berstatus varian of interest dan sudah menyebar di 60 negara di dunia. Halo Sobat Prima Plastindu, kembali lagi di Kabar Bisnis Prima Plastindu. Kita sudah mau tutup tahun 2021 dan akan segera masuk ke 2022. Nah, apa saja tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2022? Apa saja yang akan mempengaruhi ekonomi kita tahun depan? Kita akan bahas selengkapnya dalam Kabar Bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terhangat, informasi terkini seputar bisnis dan industri plastik. Kita semua sedang bersiap untuk masuk ke tahun 2022 dan perekonomian Indonesia kelihatannya semakin pulih walaupun ada varian baru Omicron yang kabarnya baru masuk ke Indonesia. Tapi apa saja tantangan untuk ekonomi Indonesia yang menanti di tahun 2022? Salah satu tantangan tersebut adalah laju inflasi yang mengancam pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, lonjakan inflasi ini tidak hanya akan mengancam Indonesia, karena hal serupa sedang terjadi di berbagai negara, termasuk negara-negara maju di dunia. Apa penyebab lonjakan inflasi ini? Bukannya perekonomian sekarang ini sedang pulih? Menurut Sri Mulyani, memang kondisi ekonomi dunia sedang membaik, dan hal ini membuat sisi permintaan naik tinggi. Sementara di sisi lain, pasokan dan juga logistik masih sangat terkendala. Sehingga hal inilah yang memicu lonjakan inflasi terjadi di mana-mana. Bahkan, inflasi di Amerika Serikat sekarang ini mencapai level tertingginya selama 40 tahun terakhir ini. Gara-gara permintaan yang kuat tidak didukung oleh pasokan yang cukup. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, lonjakan inflasinya saat ini mencapai 6,8% kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Apakah inflasi di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya akan berimbas kepada perekonomian Indonesia? Menurut Sri Mulyani, respon kebijakan Amerika Serikat dan Eropa pasti memberikan imbas ke negara-negara berkembang dan emerging markets termasuk Indonesia. Sehingga, menurutnya, Indonesia harus menjaga diri, bersiap menghadapi gelombang lonjakan inflasi di tahun depan. Selain inflasi, apalagi tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia tahun depan? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa banyak ketidakpastian dalam ekonomi Indonesia tahun depan. Apakah masalahnya karena varian baru Omicron yang baru saja muncul ini? Itu pun tetap kita harus berjaga-jaga karena kalau terjadi nanti seperti yang di mana ini ada saya lihat kemarin di Amerika sudah lockdown. Menurutnya, virus varian baru ini bukan satu-satunya sumber ketidakpastian ekonomi Indonesia di 2022. Masih ada beberapa pemicu lainnya. Apa saja di antaranya? Salah satunya adalah The Fed dan bank sentral lainnya yang mulai mengurangi stimulus alias tapering off yang akan mengakibatkan anjloknya likuiditas negara-negara emerging market seperti di Indonesia. Dan pemicu lainnya adalah ekonomi domestik China yang sedang goyang saat ini karena gagal bayar properti, seperti dalam kasusnya Evergrande beberapa waktu lalu, sehingga melemahkan daya beli domestik di sana, padahal China merupakan tujuan ekspor utama Indonesia. Dan menurut Menko Luhut, masalah ini akan semakin parah kalau hubungan Amerika-China semakin buruk ke depannya, dan ditambah lagi dengan efek perubahan iklim. Jadi, bagaimana Indonesia perlu menanggapi tantangan-tantangan ekonomi ini di tahun depan?
Menurut Menko Luhut, pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia harus dilakukan secara paralel, secara berdampingan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang semakin menantang nantinya. Nah, Indonesia memang tidak bisa menghindar dari tantangan-tantangan ini tahun depan. Makanya mau tidak mau, ekonomi Indonesia perlu bersiap menahan tekanan guncangan ekonomi tersebut. Nah, bagaimana menurut Sobat Primo Plastino sendiri? Apakah ada tantangan ekonomi lain yang menanti di tahun 2022? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.